Voice of Corrections. Halo Sobat Pemasyarakatan, bertemu lagi dengan PAS TV dalam program Voice of Corrections. Let's talk about corrections. Edisi kali ini begitu khusus karena bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. 58 tentunya adalah angka yang cukup untuk menulis lembar demi lembar perjalanan pelaksanaan pidana di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan. Dan edisi kali ini tentunya lebih khusus lagi karena hari ini kita akan berbincang-bincang tentang perjalanan pemasyarakatan dengan Menteri Hukum dan Hak-Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasona Halauli, PhD. Beliau bukan hanya saksi dan pelaku sejarah perjalanan pemasyarakatan, tapi beliau memegang peranan yang sangat penting dalam dinamika, legasi, dan kemajuan pemasyarakatan. Dan pemasyarakatan, ikuti terus bincang kami dengan Menteri Hukum dan Hak-Asasi Manusia Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih mengundang saya untuk bicara. Siap. Kami yang terima kasih Bapak karena diberikan kesempatan di waktu Bapak yang sangat sibuk sekali Bapak. Khususnya ini berkaitan dengan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Bapak, kalau dihitung dari tahun ini adalah tahun ke-8 Bapak menahkodai Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di dalamnya pemasyarakatan. Menurut Bapak bagaimana sih Pak perkembangan dinamika pemasyarakatan selama 8 tahun ini Bapak? Di Kementerian Hukum dan HAM, salah satu yang sangat boleh kita katakan dinamis dan banyak memerlukan perhatian ya, dari seluruh unit eselon 1 yang ada adalah pemasyarakatan. Karena di pemasyarakatan ini yang paling besar. Kita lihat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemasyarakatan sangat kompleks. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Menangani orang yang tidak bermasalah dengan hukum saja kadang-kadang menimbulkan persoalan, apalagi kita berhadapan dengan manusia-manusia yang sedang menjalani hukuman akibat dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka. Ada yang sebagian itu residivis, ada yang memang pertama kali, ada yang memang melakukan tindak pidana itu mungkin hanya karena emosi dan lain-lain. Semua ini menjadi persoalan yang dalam perjalanan waktu ke waktu tetap memberikan perhatian, memerlukan perhatian kita di tengah-tengah atensi masyarakat yang kadang-kadang melihat warga binaan itu sebagai orang hukuman yang harus dihukum keras. Padahal filosofi pemasyarakatan kita bukan demikian. Makanya kita sebut warga binaan pemasyarakatan. Karena konsep pemidanaan yang dulunya namanya penjara sekarang adalah lembaga pemasyarakatan. Memasyarakatkan mereka, mereintegrasikan mereka. Nah, kita di pemasyarakatan ada lapas, ada rutan, ada bapas, ada rubasan. Tapi memang yang dua ini, lapas rutan, khususnya lapas yang sering mendapat perhatian lebih serius buat kita. Rutan juga mengalami overkapasitas, lapas juga mengalami overkapasitas. Yang dalam perjalanan saya selama 8 tahun ini merupakan persoalan yang pelik. Karena apa? Ada satu persoalan besar buat kita karena jumlah lapas kita itu lebih dari 50% narkotika. Pernah mengalami lebih dari 50%. Sekarang sekitar 50%. Tetapi kalau kita melihat lebih detailnya lagi, di daerah-daerah tertentu, kota-kota besar itu ada yang 70%. Kota-kota besar Medan, Bagan Siapi-api, daerah-daerah tertentu itu, bahkan Jakarta, itu lebih 50%. Ada yang sampai 60-70% itu narkoba isinya. Di Riau juga demikian. Dan di beberapa tempat. Mungkin di daerah-daerah yang jauh dari kota, ya tentu jumlah narkobanya lebih kecil dibanding dengan ada yang di daerah perkotaan. Namun tetap menjadi persoalan dan concern kita adalah soal narkotika. Nah, khusus dalam 2 tahun terakhir ini,
kita mengalami suatu kondisi yang boleh saya katakan cukup berat karena pandemi COVID-19. Waktu itu kita meresponsnya dengan penuh kehati-hatian dan mengambil kebijakan yang pada awalnya dikritik secara besar-besaran oleh masyarakat, yaitu program asimilasi rumah. Kita mengeluarkan Kita mengeluarkan Permen Kumham nomor 10 tahun 2020, bahkan sekarang sudah kita revisi. Tiap tahun kita revisi itu, ya. Sekarang Permen Kumham nomor 43 tahun 2001. Awalnya memang dengan satu tujuan, ya, bahwa kalau kita biarkan overkapasitas di lapas begitu parahnya, tiba-tiba ada COVID, itu bisa menjadi saya katakan dulu kuburan massal. Dan Komisioner Tinggi PBB dan beberapa advokat pegiat-pegiat HAM mendorong kebijakan untuk memberikan perhatian di lapas overkapasitas supaya ada kebijakan khusus. Nah, itu yang kita lakukan. Maka kita sampai sekarang sudah membuat mengeluarkan 132.000 lebih dalam program asimilasi rumah, mempercepat. Kalau mereka melanggar, kita betul-betul buat hukuman berat masuk tanpa hak remisinya kita hilangkan, ya. Dan hukuman berikutnya akan menanti. Bahkan dulu saya katakan kalau orang yang sudah mendapat asimilasi rumah melanggar, strafsel dulu. Ya. Nah, ini kebijakan kita ini mendapat apresiasi dari UNODC di Kyoto. Ya. Berarti ada apresiasi apa yang kita lakukan ini bisa paling tidak mengurangi potensi penyebaran COVID yang besar di lapas. Tentu bukan hanya ini kebijakan kita. Kita menunda kunjungan fisik dengan virtual, kemudian protap penyelenggaraan COVID, sanitasi, masker dan lain-lain. Bahkan beberapa lapas memproduksi masker, memproduksi APD, sanitasi dan lain-lain. Ini menggembirakan saya. Jadi kita itu artinya bisa mensiasati kondisi yang begitu berat dan secara relatif kita bisa mengatakan bahwa lapas rutan kita hampir boleh kita katakan tidak ada yang fatal dalam penyebaran COVID. Betul, Pak. Tetapi tetap PR paling besar itu adalah overkapasitas. Maka overkapasitas yang sejak saya memang menjadi menteri, persoalan overkapasitas ini menjadi perhatian serius buat saya. Karena menyangkut dengan narkoba. Karena apa? Di lapas itu ada pemakai, ada bandar kurir, ya. Kalau di dalam satu lapas ada bandar, ada kurir, ada pemakai, ya pasar narkoba. Dan ini akan membuat spir kita, petugas-petugas lapas kita rentan. Ya, ada moral hazard di situ karena permintaan orang-orang dari dalam itu yang tergantung narkoba itu akan berupaya secara keras untuk memasukkan barang itu ke dalam. Di dalam ada kurir yang berpengalaman punya jaringan di luar. Nah, ini menjadi persoalan. Itu sebabnya sejak awal saya sudah mengatakan supaya revisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang tentang narkotika. Karena saya sangat yakin, ya, bahwa seharusnya para pemakai itu tidak ditaruh di dalam. Betul. Dia harus direhabilitasi. Karena mereka itu adalah victim, korban juga. Ya. Jadi para pemakai ini kalau kita masukkan di dalam tambah parah nanti. Maka itu direhabilitasi, tentu melalui proses asesmen. Syukur dengan perjalanan panjang, akhirnya sekarang proses revisi Undang-Undang Narkotika itu sudah di DPR, sedang dibahas. Saya mengatakan kepada tim panja kita, betul-betul bahwa pemakai harus direhabilitasi melalui satu tim assessment. Supaya dengan angka yang kita miliki sekarang,
Di dalam lapas itu kalau bandar dan ada 131.000 sekarang penghuni narkoba yang tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. 131.000. Dan mayoritas itu adalah pemakai. Hanya sekitar 12% yang boleh kita kategorikan kategori bandar dan bandar, kurir, penadah dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat ini, maka kalau revisi undang-undang narkotika ini nanti ada, tentu di samping upaya-upaya lainnya, ini akan mampu paling tidak mengurangi tingkat overkapasitas lapas. Kalau hanya terus membangun lapas itu tidak akan menyelesaikan masalah. Betul. Itu seperti efek tutup botol. Yeah. Masuk besar, keluar kecil, ya makin lama makin gembung. Dan kita tidak akan menyelesaikan masalah. Saya pada tahun beberapa tahun yang lalu, kita memperoleh anggaran yang cukup besar, berapa triliun itu, membangun lapas. Kita bangun cukup belum berapa tahun sudah penuh. Sudah penuh lagi, Pak. Sudah penuh lagi. Ya. Nah, itu sebabnya saya kira ya pendekatan tentang ini harus kita rubah. Perspektif dan paradigma kita di dalam melihat itu harus kita rubah. Melihat bahwa pemakai itu harus direhabilitasi. Karena saya pernah datang ke Belanda, ketemu dengan Menteri Kehakiman Belanda, saya tanya, gimana di sini tentang kejahatan narkoba? Saya bilang kalau pemakai itu ya memang tidak dimasuki. Tidak dimasuki, Pak, ya. Bahkan mereka di beberapa tempat melegalkan ganja. Mereka mengatakan begini sama saya, kita melihat pemakai narkoba itu dari perspektif kesehatan atau dari perspektif kejahatan. Yeah. Kita melihatnya sebagai sesuatu kejahatan atau sebagai suatu masalah kesehatan. Perspektif bagaimana menangani dia sebagai penyakit, ketergantungan, obat. Kami di sini melihatnya sebagai ketergantungan obat yang perlu direhabilitasi. Karena kalau di dalam dia tetap akan tergantung. Maka kami mengambil kebijakan tidak melihatnya sebagai kejahatan. Yang kejahatan adalah para bandar itu. Para kurir. Orang yang memasukkan barang haram itu kemari. Yang merupakan sindikat. Itu yang harus dihukum sangat berat dan di TPPU-kan, dimiskinkan. Ya. Nah, di samping itu barangkali untuk mengatasi overkapasitas dan tentunya juga menangani narkoba dengan konsep restoratif justice. Pemakai itu nanti sesudah direhab ya disuruh kerja sosial dan lain-lain. Jadi supaya ada pertobatan, tapi tidak kita masukkan ke dalam. Nah, ini akan mengurangi beban negara. Sekarang aja hampir 2 triliun biaya makan saja. Biaya makan saja. Dan itu end counting. End counting artinya akan terus bertambah. Akan terus bertambah, betul. Kalau kita tidak mampu menangani konsep overkapasitas ini. Iya. Nah, jadi memang melihatnya, saya boleh kita katakan 8 tahun, ya, masih terus berkutat di soal-soal ini. Bahwa memang juga persoalan narkoba di dalam, persoalan handphone dan ada yang menjadi bermain dari dalam, ini terus kita lakukan dan itu sebabnya kita mengirimkan sudah hampir 700 sekarang bandar-bandar yang kita kirim ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan ya, Pak. Sekarang saya mau buat kapok. Saya sekarang ini kita sedang membangun 2 tambahan lapas maksimum security. Ya, di Nusa Kambangan, 1 medium security. Nanti kalau itu selesai, saya sudah bilang sama Pak Reinhard, Pak Dirjen, udah itu tambah masukin ke dalam itu bandar-bandar yang jahat itu. Kirim ke Nusa Kambangan semua. Supaya betul-betul kita mengingatkan mereka. Karena ini merusak generasi muda kita ke depan. Ya. Jadi saya kira saya dalam aspek satu, ini undang-undang narkotika, terus memperbaiki integritas dan skills
juga infrastruktur yang diperlukan untuk lapas terus kita tambah, ya, penguatan anggota, ya, SPIR terus kita lakukan. Dan pada saat masuk saya mengalami persoalan besar karena jumlah SPIR lapas pada waktu itu sangat tidak proporsional, karena satu lapas yang berisi 2.000 bisa hanya dijaga oleh 10 orang. 10 orang, ya. Betul. Makanya tahun 2014 pada tahun itu kita berhasil meyakinkan Presiden melalui Menpan pada waktu itu untuk menambah 14.000 SPIR penjara. 14.000. Buat pertama kalinya dalam sejarah kita bisa menambah 14.000 SPIR penjara. Kemudian kita tambah lagi berikutnya sampai sekarang itu beribuan tiap tahun. Itu pun ya kita lihat masih tetap ada kita persoalan dengan kekurangan SDM, karena ya, penambahan itu. Tapi saya percaya dengan revisi undang-undang narkotika ini nanti bisa akan kita selesaikan. Ya. Bapak tadi Bapak sampaikan tentang penghuni narkotika. Memang saya rasa juga masyarakat paham bahwa isi hunian itu terbanyak adalah narkotika. Tadi Bapak juga sampaikan tentang adanya revisi undang-undang narkotika. Tapi sambil berjalan revisi itu sebenarnya sudah ada celah-celah rehabilitasi, Pak. Ya. Seperti ada artis-artis. Nah, menurut Bapak apa sih, Pak, kendalanya tidak bisa mengoptimalkan atau belum bisa mengoptimalkan rehabilitasi pengguna narkoba jangan sampai masuk ke dalam rutan ataupun di lapas, Pak? Jadi ini kan di dalam interpretasi di undang-undang narkotika, ya, Pak, yang kadang-kadang para penyidik, mohon maaf ya, sering kata menguasai itu ditafsirkan padahal dia menguasai untuk memakai langsung dibilang sebagai kurir. Ini sering dan banyak menjadi persoalan. Kalau kita dengar-dengar keluhan daripada teman-teman adik-adik yang ada di dalam itu memang agak memberatkan sekali. Ya. Akhirnya walaupun secara prinsip di dalam undang-undang narkotika dikatakan bisa direhabilitasi pemakai, tapi pasalnya itu sangat double standard, sangat multi interpretasi sehingga sering pemakai itu dikurirkan. Berarti bagaimana pemahaman penyidik ya? Ya, di situ persoalannya. Dan yang menyedihkan kadang-kadang hanya orang yang mempunyai kemampuan meyakinkan lah untuk tidak suuzon, ya, seperti para pesohor direhabilitasi, ya, para pemain sinetron yang tertangkap, pemain band tertangkap, ya, banyak yang akhirnya direhabilitasi. Tetapi orang-orang kebanyakan ini banyak yang mungkin karena tidak mampu menyewa pengacara, ya, atau apa, sehingga dia tidak dapat mempertahankan hak-haknya, menyampaikan argumennya bahwa dia hanya memakai misalnya. Jadi ini menyedihkan. Maka dalam revisi undang-undang narkotika yang beberapa tahun menjadi perdebatan keras itu. Tapi akhirnya ya kita bisa berhasil sekarang di DPR. Kita tunggu nanti, mudah-mudahan saya sudah bertemu dengan teman-teman DPR, Komisi 3, ya, untuk meyakinkan mereka bahwa memang ini revisi penting dan harus mengarah ke sana. Satu lagi barangkali ya, yang penting sekali kita perhatikan adalah program pembinaan di pemasyarakatan. Yeah. Kita di pemasyarakatan ini banyak orang yang tidak tahu, banyak orang-orang yang mempunyai talenta-talenta yang sangat baik. Ada musisi, ada yang bisa mengukir, ada yang bisa kerja mebel, ada banyak sekali talenta mereka. Nah, di beberapa lapas kita berhasil bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Surabaya, Banyuwangi dan lain-lain, itu membuat mebel yang bisa diekspor ke luar negeri. Membuat kerajinan-kerajinan tangan yang mutunya sangat baik sekali. Membuat batik di beberapa tempat, makanan-makanan, ya, sangat banyak sekali. Ya, dan kualitasnya tidak kalah dari yang ada di luar.
Saya baru pulang dari NTB, melihat pembuatan kursi-kursi dari cuklik buat ya sangat terkenal sekali, unik dan sangat baik sekali. Bahkan saya kalau keluar negeri bertemu dengan tamu-tamu VVIP, apakah menteri, kepala lembaga, mitra kerja yang lain, saya selalu membawa souvenir saya ada ya buatan lapas. Saya bangga. Ya, saya katakan selalu, kado saya tentunya di samping batik yang dari kita beli, tapi juga cuklik atau kapal finish yang dibuat dari lapas lah. Itu selalu saya dengan bangga mengatakan ini dibuat oleh narapidana kami, dibuat oleh inmates, ya, di lapas kami. Mereka kaget dan mereka mengapresiasi. Jadi memandirikan mereka dengan program-program tujuan. Kita bekerja sama dengan Kementerian PU, mendidik mereka menjadi ahli-ahli tukang, mendapat sertifikasi tukang kayu, tukang listrik, tukang ini, sehingga kalau mereka keluar, mereka sudah certified, sudah tersertifikasi menjadi tukang yang bisa digunakan mereka untuk mencari hidup. Bahwa kesuksesan juga ditentukan oleh tingkat residivisme. Betul. Banyak sekali, boleh kita katakan belakangan ini tingkat residivisme dari mereka itu sudah berkurang. Menurun. Yang jadi persoalan adalah kalau tadi pemakai-pemakai narkoba itu tidak direhabilitasi, pulang dia bisa kembali lagi tergantung dan sangat rentan terhadap menggunakan kembali. Nah itu sebabnya program rehabilitasi itu menjadi penting. Kita mempunyai dana yang terbatas. Lapas kita tidak mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk merehabilitasi mereka. Ada beberapa program rehabilitasi kita, tapi itu terbatas ya. Ada kerjasama dengan BNN, ada kerjasama dengan lembaga lain, tapi anggarannya sangat terbatas. Hanya jumlah kecil saja yang bisa kita tangani di situ. Padahal jumlahnya begitu besar. Ya. Jadi saya kira memang sangat penting. Satu hal lagi yang saya dorong adalah penggunaan teknologi informasi. Ya, selama ini dan dulu misalnya pengajuan remisi, CB dan lain-lain itu kan manual. Sekarang saya minta supaya semua itu online dan ada jangka waktu yang cepat dari pengiriman dari UPT sampai ke Direktorat Jenderal dan tembusan ke kantor wilayah. Dulu kan UPT, kantor wilayah, Ditjen, dan itu manual. Saya bilang kertas-kertas. Sekarang saya mengatakan itu nanti itu bisa di-print di Ditjen Pas, baru langsung sama kita. Jadi itu percepatan-percepatan dan saya lihat di beberapa lapas itu narapidana sudah tahu haknya. Jadi di beberapa lapas itu sudah dibuat akses mereka dengan fingerprint, mereka tahu nama saya ini masuk tanggal segini, dapat remisi atau tidak dapat remisi dan diprediksi keluar tanggal berapa. Semua itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk menghargai hak-hak napi. Ya. Tetapi itu tidak cukup, ya, tentu tidak cukup. Masih banyak pembenahan, masih banyak juga anggota-anggota kita yang nakal, yang banyak sudah dipecat, ratusan sudah dipecat. Belum lagi turun pangkat. Ya. Belum lagi dibebaskan dari jabatan. Tapi ya kita tidak boleh kita tidak boleh patah semangat. Seperti saya katakan bahwa upaya yang terus-menerus, ya, program pembinaan yang lebih memandirikan dan empati, ya, dan melihat mereka as a human being. Ya, jangan semata-mata sebagai bandito. Ada mereka itu yang masuk ke dalam memang apes karena faktor kemiskinan, ada karena memang coba-coba pakai narkoba, ditangkap, masuk ke dalam, ada banyak variabel yang kita lihat di dalam itu. Ya, ada memang betul-betul bandito. Ya, itu yang memang bandit, yaitu yang orang jahat. Itu memang harus kita kasih pelajaran. Namun tetap kita berikan pembinaan. Bapak tadi Bapak menyampaikan salah satunya adalah kegiatan pembinaan narapidana itu hasil-hasil karya. Hasil karya narapidana sangat bervariasi. Seperti yang saya pakai ini kan juga hasil dari Lapas Permisan Nusa Kambangan.
Di Permisan kan ada Betul. bikin batik. Betul. Dulu ada, saya nggak tahu apa terus itu bikin batu akik. Batu Ya akik. dulu, Pada ya batu zamannya dulu akik ya. pada zaman dulu. Lagi happening Saya dulu, pernah Pak. diberikan batu akik dari lapas di Nusa Nusa Kambangan. Kambangan ya Pak ya. Kopi, ya kopi yang robusta. Robusta. Iya iya. Apa? Kemudian di sana ada banyak kerajinan. sekali Ya, Nah, di beberapa daerah lain lebih bervariasi lagi. yes, sangat bervariasi. Apalagi kan di Hari Bakti Pemasyarakatan ini menyelenggarakan di tahun kedua One Day One Presence Product, Ya. Pak. Ya, itu bagian dari kita mengenalkan kepada masyarakat. Tapi menurut Bapak, banyak diakui dari pelaku karya di lapas itu adalah kendala pemasaran. Menurut Bapak, sarannya seperti apa, Pak? Seharusnya apa Jadi yang memang dilakukan? kita harus lebih banyak berpartner dengan pihak ketiga, karena kalau dengan kemampuan kita sendiri, anggaran kita kan terbatas. Yes. Kita masih pada tahap misalnya karena overkapasitas bangun gedung. Iya. Kalau bangun gedung tidak hanya bangun gedung, bangun infrastruktur lainnya, ya beli peralatan, membangun gedung harus ada orangnya, tambah personil, ya dan lain-lain. Sehingga banyak anggaran kita masuk di sini. Nah kemudian satu persoalan dengan hasil karya pemasaran. Nah, pemasaran ini harus kita bangun kerjasama dengan pihak ketiga. Itu selalu saya dorong teman-teman di PAS, bangun kemitraan dengan pihak ketiga sehingga mereka dapat menggunakan tenaga kerja di lapas yang relatif lebih murah. Yes. Ya. Dari upah minimum. Iya. Karena memang mereka kita gaji di bawah standar upah minimum, mereka dapat komisi, dapat bagian dan sebagian bisa kita buat sebagai PNBP. Iya. Jadi win-win, ya. Alat-alat pertukangan, alat-alat mesin misalnya, ya kadang-kadang kan kita terbatas, ada yang kita beli. Ya, tetapi kalau dengan kemitraan pihak ketiga seperti yang di lapas di Surabaya, di beberapa bahkan saya dengar di Solo, di beberapa daerah itu ada kemitraan pihak ketiga. Ya, ibu-ibu menjahit, dijahit di dalam, dibawa keluar. Ya, ibu-ibu narapidana itu dididik untuk menjahit, kemudian mereka menjahit dengan pihak ketiga, dibayar mereka dan pihak ketiga dapat menjual kain-kain konveksi mereka. Iya. Kita pernah membuat bola dari lapas mana itu? Cirebon, Pak. Cirebon ya. Yes. Lapas bola kaki dari Cirebon itu pernah dipakai dalam Piala Dunia. Ya, ini banyak masyarakat yang tidak tahu itu bahwa bola dari lapas Cirebon dipakai untuk apa? Piala Dunia. Ya, kita yang buat di sana bola kaki. Jadi sebetulnya potensi lapas, karena di dalam itu ada sumber daya manusia 274.000 sekarang. Yes. Ya, lapas rutan kita ada sumber daya manusia. Itu adalah tenaga kerja, bisa labor yang bisa digunakan. Tentunya kita beri pelatihan dulu dan banyak yang skilled labor di sana. Ada tukang montir, ada tukang buat kue ahli, ada tukang mebel, banyak sekali. Ya, jadi tinggal sekarang ya teman-teman PAS harus mempunyai kreativitas untuk mendorong. Ya, itu bagus. One product one day ya. Yes. Ya, itu bagus sekali. Coba disolusikan kepada masyarakat. Saya kira ini akan apa? Dulu ada lapas Tangerang yang buat ballpoint dari kayu. Iya. Ya, saya pernah kasih ke beberapa tamu saya menteri yang ada. Saya bilang ini ballpoint ini dari kayu, cantik, apik. Saya bilang ini narapidana kami yang buat. Gitu. Hanya memang setelah dia keluar itu tidak ada yang mampu meneruskan dengan baik. Sustainable ya. Tidak sustainable. Nah, oleh karena itu kerjasama dengan pihak ketiga menjadi penting. Perlu pelatihan-pelatihan. Ada yang sustainable seperti di Lapas Porong itu Mabel. Permisan termasuk sustainable Permisin juga. Ya, ada yang batik ya. Ada beberapa yang terus berproduksi kalapas-kalapas maupun karutan untuk menarik pihak ketiga masuk ke lapas untuk
mengajak anak-anak di dalam untuk bekerja memproduksi daripada idle di situ, daripada hanya duduk. Ya. Kalau sudah bekerja satu harian, dia pun malam nggak ribut lagi, dia tinggal tidur. Tapi coba idle, dia duduk-duduk meratapi nasinya, itu potensial rusuh juga ada. Ya, jadi dengan ada kegiatan itu bisa kita lakukan. Artinya inilah pemasyarakatan ya Pak, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Tadi Bapak juga sempat menyatakan tentang restoratif justice, Pak. Ya. Kita bisa melihat itu sebenarnya hasil yang nyata di Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Di tahun 2012 itu sempat 7.000 orang. Dan sekarang ini isinya cuma 1.900-an. Nah, kita membayangkan itu terjadi juga di pelaku dewasa. Untuk kita sementara kita lihat itu ada di asimilasi rumah ya. Pak, kalau 130 kita bayangkan kalau tidak ada asimilasi rumah mungkin sekarang jadi kalau tidak ada sekarang asimilasi rumah, sekarang kan 274. Yes. Katakanlah yang itu sudah sebagian bebas. Tapi kan masih banyak itu yang tidak bebas. Mungkin lebih setengahnya tidak bebas. Jadi kalau kita katakan 70.000, sekarang udah 330.000 lebih. Lebih 300.000 lebih. Itu sudah neraka itu di lapas. Jadi saya nggak bisa bayangkan ya itu kalau kita tidak melakukan program asimilasi rumah. Nah, sambil membangun sekarang misalnya contoh ya, Bagan Siapi-Api sekarang sedang tahap berikutnya untuk bangun. Itulah Bagan Siapi-Api itu 700 sampai 800% pernah. Sekarang lapas Biren ya, yang sampai 800%. Ini semua adalah persoalan mengerikan. Jadi satu tempat seharusnya satu orang seharusnya dihuni satu orang dibikin jadi 8 orang tempat tidurnya. Wah, itu gantian berdiri, itu gantian tidur. Jadi itu klasik, dan itu sebabnya Komnas HAM mengatakan itu sudah bertentangan dengan hak asasi manusia. Tetapi bagaimana? Kita tidak akan punya uang untuk membangun terus. Konsep restoratif justice juga kita introdusir di dalam KUHP, rencana undang-undang KUHP, revisi undang pemasyarakatan kita yang baru, ya, yang kita harapkan bisa dapat kita selesaikan tahun ini, karena kemarin itu kan tertunda pembahasannya oleh karena satu lain hal. Nah, kalau itu sudah jadi, ada undang-undang narkotika, revisi, ada undang-undang KUH pidana yang baru, undang-undang pemasyarakatan yang baru. Ini menjadi satu kesatuan sistem nantinya, ketentuan yang membuat satu sistem yang baru tentang penataan yang lebih baik tentang pemasyarakatan kita. Ya, jadi memang karena filosofi penghukuman itu kan berkembang secara dinamis, mulai dari konsep pembalasan, konsep deterrence, sampai kepada konsep reintegrasi sosial. Jadi itu kalau dulu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, itu klasik dari dari filosofi Hammurabi sampai ke baru pada berikutnya ya sebelum abad 18 itu mulai masuk konsep deterrence, ya, pencegahan, ya, baru masuk sekarang reintegrasi sosial, ya. Jadi itu sudah menjadi perkembangan yang tidak dapat kita nafikan dalam seturut dengan perkembangan peradaban manusia, ya, dalam melihat manusia itu sebagai apa, seorang terhukum itu sebagai apa. Karena kejahatan itu dari sudut teori-teori kriminologi itu bukan born criminals, itu produk sosial, produk masyarakat. Jadi bukan karena secara natur dia jahat gitu, tapi memang karena persoalan-persoalan sosial yang ada. Ya, kemiskinan, pengangguran, perceraian orang tua dan kemudian miskin, itu banyak hal yang mempengaruhi faktor-faktor kejahatan. Jadi faktor genetik itu sangat kecil, ya, tidak ada faktor genetik, tapi kalau faktor sosialnya bagus
Nggak ada gitu. Hasil penelitian mengatakan itu genetik itu kecil. Iya. Gitu. Oke. Bapak tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kejahatan tidak lahir karena genetik, tapi dari masyarakat. Sedangkan tentang restoratif justice ini ada sebenarnya masyarakat juga, Pak. Karena kan mindset mereka adalah kan penghukuman. Itu bagaimana? Itu yang saya selalu katakan, bahwa masyarakat kita ini kan kalau udah melakukan pelanggaran hukum. Bahkan dulu di DPR kita ya, asal ada undang-undang harus ada sanksi hukumnya. Asal ada harus sanksi pidananya. Saya bilang ini kita over punitif kadang-kadang. Oleh karenanya kita harus mencoba melihat perspektif itu dari melihat kejahatan itu sebagai apa penyebabnya, root causes of crime. Ya, itu harus dilihat kriminogeniknya, faktor-faktor kriminogeniknya itu apa. Ya, hasil teori-teori kriminologis sangat lebih dominan melihat itu faktor-faktor sosioekonomi masyarakat, faktor-faktor sosiologis. Ya. Jadi kita koreksi itu ya bersama dulu pendekatan penyelesaian penanganan narapidana, harus melalui pendekatan konsep restoratif justice. Ya. Kita buat contoh ya. Dengan pendekatan yang sangat keras sekali, Amerika sudah berpengalaman. Ternyata kejahatan tingkat di Amerika itu sangat lebih tinggi dari kita. Rasio crime-nya itu justru lebih tinggi. Jadi makanya kita katakan, saya kira kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih jernih, ya. Bahwa yang salah itu harus kita hukum, yes. Harus ada hukuman, ya. Tetapi dalam proses itu kita hukum adalah proses untuk membina, bukan membinasakan. Bukan dihukum dalam rangka pembalasan, tetapi dalam rangka pembinaan. Dan ada hal-hal yang dalam konsep restoratif justice, ada hal-hal yang tidak perlu dimasukkan ke lapas. Perkara-perkara kecil, perkara-perkara tipiring, jangan masukkan ke dalam. Misalnya ada ibu-ibu dulu pernah kasus kejadian mencuri coklat mungkin karena kebutuhan, ditangkap, dimasukin di tahanan. Lah, tidak akan menyelesaikan persoalan kan. Dan kita membebani melebihi dari nenek-nenek kita masukkan di lapas. Gimana? Apa salahnya di dalam konsep restoratif, suruhlah dia untuk kerja sosial suruh apa gitu. Jadi ini yang harus kita lihat dalam konteks itu. Misalnya nanti pemakai narkoba direhab, sambil direhab dia kerja sosial. Daripada kita bayari dia makan dan potensial menjadi bandar dia di dalam. Karena dia belajar kepada bandar yang apa. Atau potensial dia mempengaruhi spir penjara untuk memasukkan barang haram dari luar, narkoba dari luar. Mempengaruhi mental dan moral petugas kita. Ya. Dan akibatnya banyak yang kita pecat gara-gara itu. Ya, ini kan semua persoalan-persoalan yang membuat kompleksitas kalau kita terlalu rigid melihatnya. Bapak di 58 tahun ini, menurut Bapak pemasyarakatan yang maju itu seperti apa, Pak? Saya kira pemasyarakatan yang maju itu adalah pemasyarakatan yang pertama, ya. Pertama, tetap harus menghargai hak asasi manusia. Menerapkan program pembinaan pemandirian dengan benar. Satu, dapat membuat orang yang keluar itu tidak mengulangi lagi kejahatannya. Rate of residivismenya menjadi kecil. Ya. Dan mereka keluar tidak merasa dendam kepada pemasyarakatan itu sendiri. Mereka merasa saya sudah membayar hutang saya. Saya menjadi manusia yang baru sekarang. Dan para petugas kita tentu harus dilengkapi lagi dengan skills yang baik. Ya. Dan kita masih mengalami banyak keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, ya.
ke depan saya kira kita harus semakin menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan. Kemudian lapas-lapas kita harus lebih lebih tidak sangar lah. Ya. Bahwa orang tetap kita hukum, tetapi penghargaan terhadap mereka sebagai human being tetap kita lakukan. Jadi kalau boleh jangan sampai ada lagi satu lapas yang seharusnya isinya 200 orang menjadi diisi 700 orang. Itu bahkan 1000 ya Pak. Kadang-kadang kalau saya masuk di lapas seperti begitu, uapnya itu nggak kuat. Smells. Seperti lengket di baju keluar kita dari situ. Karena apa? Keringat apa semua. Itu melebihi dari hukuman yang dilaluinya. Satu hari itu dia seperti melalui 5 hari. Karena kondisinya itu. Begitu. Makanya pada waktu dikatakan jangan kasih remisi, jangan kasih remisi. Buat saya, dalam penerapan hukuman itu harus ada reward and punishment. Kalau dia berbuat baik, kasih reward. Betul. Kalau berbuat salah, hukum dia. Jadi kalau di dalam dia tidak patuh, tidak ini, ya kasih strafsel. Jangan kasih hak remisinya dan lain-lain. Gitu. Jadi memang kita harus melihat ya seperti saya katakan tadi, crime is not happen in social vacuum. Kejahatan itu tidak terjadi dalam kevakuman sosial. Dia ada akibat dari proses-proses sosioekonomi, sosial di dalam masyarakat. Ya, studi-studi mengatakan faktor kemiskinan, faktor pengangguran, perceraian orang tua, slum areas, disintegrasi sosial dan lain-lain. Itu semua faktor-faktor yang banyak mempengaruhi ya untuk kejahatan. Kalau di dalam soal narkoba lain lagi ada tambahannya di samping soal itu tadi, frustrasi hidup, bandar memanfaatkan keuntungan yang besar dan lain-lain, banyak. Kita seolah-olah berperang tanpa habisnya menghadapi narkoba ini. Kok setiap hari nambah, sudah ditangkap puluhan ton, tangkap berapa ton, tangkap ini, tangkap sana, tetap kita melihat masih jutaan ketergantungan dari masyarakat kita. Jadi itu yang saya katakan tadi. Memang ya kita harus berpikir dalam pembinaan warga binaan itu, melakukan pembinaan secara baik, tidak ada unsur dendam. Program harus didasarkan pada program pembinaan, ya, ketimbang pembalasan. Terima kasih Bapak. Ini terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk insan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia di usia ke-58 ini? Pertama, saya mengucapkan ya selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Terima kasih kepada saudara-saudara, seluruh petugas pemasyarakatan mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas sampai Rote. Ya, teruslah bekerja tanpa pamrih, bekerja beyond the call of duty, taati prosedur, taati perundang-undangan, laksanakan SOP dengan baik, dan seperti saya katakan, bahwa warga binaan itu adalah human being, manusia, yang kita harus juga treat, kita harus perlakukan sebagai seorang manusia. Hindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melakukan kekerasan. Ya, lakukan pendekatan-pendekatan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, jaga integritas, ya, jangan permalukan tempatmu bekerja. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sangat berharga, khususnya untuk insan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Sahabat pemasyarakatan, demikianlah tadi bincang-bincang sangat berharga kita, sangat khusus kita dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasona Halauli, PhD. Semoga di usia ke-58 ini, pemasyarakatan, insan pemasyarakatan semakin pasti
melayani. Saya Rika dari Voice of Corrections. Let's talk about corrections. Undur diri, sampai bertemu lagi di program selanjutnya.